Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi reading kita ya. Jadi hari ini kita ada di reading bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis soal apa aja yang caranya mengerjakan, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian dipahami, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis soal-soal yang cara mengerjakannya, teman-teman harus mencari dulu letaknya di mana. Jadi informasi tertentu ya yang ada di dalam atau informasi khusus seperti itu atau specific information. Bisa tempatnya nanti di awal, bisa tempatnya di akhir, bisa tempatnya di tengah-tengah paragraf seperti itu. Oke. Jadi langsung saja, kemarin kita belajar mengenai reading. Jadi reading itu nanti soalnya ada 50 pertanyaan ya. Total teksnya itu ada 5, teman-teman. Jadi bisa dibilang satu teks itu rata-rata ada 10 pertanyaan. Seperti itu dia. Kadang ada yang 9, kadang ada yang 11, tapi rata-rata 10 ya, teman-teman. Nah, waktunya teman-teman mengerjakan hanya 55 menit. Ya, jadi kalau yang 5 menit kita anggap untuk melingkari lembar jawaban jika teman-teman mengikuti tes yang PBT atau yang datang ke tempat tesnya, seperti itu. Jadi teman-teman hanya punya waktu 50 menit untuk mengerjakan 50 soal. Jadi anggap saja satu soal 1 menit, seperti itu, teman-teman. Kemudian tips di reading adalah yang pertama, jangan baca teksnya dulu ya, teman-teman, tapi dibaca soalnya dulu. Teman-teman pahami soal ini cara menjawabnya bagaimana? Karena ada 3 ya kemarin. Kemudian baru kita nanti akan merujuk ke dalam teks atau membaca teks setelah tahu cara mengerjakannya, seperti itu. Kemudian vocabnya teman-teman yang paling penting dalam mengerjakan reading ini. Maksud saya yang paling membantu. Jadi ketika latihan dapat vocab baru teman-teman tulis, oke? Nah, dari membaca soalnya dulu, teman-teman nanti akan tahu teknik apa yang teman-teman harus lakukan. Apakah itu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau topic sentences ya? Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari letak informasinya di teks itu di mana? Karena yang ditanyakan atau letak informasi yang di teks itu mengklaster atau menggerombol di satu titik di dalam teks, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu membuat tebakan atau kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Yaitu yang pertama, jenis soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama ya. Dan nama-namanya ada banyak sekali nama lain dari main idea, teman-teman. Kemudian ada idea organization, jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya di dalam teks. Setiap paragraf itu disambungkannya bagaimana atau dikembangkannya bagaimana, seperti itu. Kemudian soal-soal yang menanyakan tone atau suasana hati penulis ya. Kemudian purpose itu tujuan penulis menulis teks tersebut. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan yang membahas tentang topik yang diangkat sama si penulis, seperti itu. Nah, hari ini kita akan lanjut ke teknik yang kedua, yaitu menggunakan scan dan skim atau membaca cepat ya, teman-teman, atau menemukan letak informasi dulu di dalam kalimat dengan membaca cepat, seperti itu. Nah, yang pertama, jenis soalnya adalah locate information atau kita diminta untuk mencari letak suatu informasi tertentu. Jadi di mana informasi tentang A misalnya itu disebutkan di dalam teks. Nah, soal ini bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Jadi dari pilihan ABCD-nya. Jadi nanti di pilihan ABCD itu menyebutkan line 1 sampai line kedua misalnya, line ketiga sampai line keempat, line kelima sampai line keenam, seperti itu. Jadi ada line-line-nya. Jadi baris keberapa. Nah, nanti di teks itu juga ada setiap 5, jadi setiap 5 baris itu akan ada petunjuk. Jadi line 5, line 10, dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan kita mencari informasi itu terletak di line keberapa, seperti itu. Jadi cara menjawabnya kalau teman-teman menemukan soal yang seperti itu, yang pilihan gandanya ada line keberapa, cara mengerjakannya adalah teman-teman pahami dulu di soal itu yang ditanyakan mengenai informasi apa atau kata kuncinya apa di soal, ya. Kemudian kalau sudah ketemu, teman-teman sudah pahami di soal itu yang ditanyakan tentang ini. Nah, terus kemudian teman-teman scan dan skim sampai menemukan kata yang dimaksud, ya.
Entah yang maknanya sama atau tertulis dengan sama. Jadi kadang ditulisnya dengan sama, kadang juga tidak, teman-teman. Intinya maknanya biasanya sama seperti itu. Kalau sudah teman-teman nemu di teks itu letaknya tempatnya, kemudian teman-teman hitung itu masuknya ke baris keberapa, bukan kalimat ya teman-teman, tapi baris. Jadi baris keberapa? Baris itu setiap apa ya? Atau misalkan kalau contohnya seperti ini, baris itu setiap garis ini seperti ini teman. Jadi meteor sampai miles itu baris pertama. Baris kedua is sampai to. Baris ketiga have sampai meteor dan seterusnya. Itu namanya baris. Kalau kalimat berarti sampai titik. Ya, yang ditanyakan pasti nanti line keberapa, line keberapa. Jadi baris keberapa sampai baris keberapa. Seperti itu. Jadi bukan kalimat tapi baris ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita baca soalnya dulu. Di soal dikatakan, di manakah di dalam teks penulis itu membahas tentang komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Ya, kita cek teman-teman. Jadi kita baca cepat sampai kita menemukan. Jadi kalau diartikan kawah meteor merupakan kawah meteor atau sejenis kawah yang luas, kira-kira 40 mil sebelah timur dari Flagstaff, Arizona. eh, Umumnya atau secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai hasil dari tabrakan dari sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada yang bahas tentang apa namanya kandungan dari meteor di kalimat pertama. Kita baca kalimat berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi menyebar atau pecah gitu ya karena tabrakan dan menyebarkan 1,5 juta ton batuan di atas permukaan bumi atau di atas permukaan daratan. Nah itu tadi ada ya teman-teman. Jadi meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Berarti kandungan meteor itu adalah nikel dan besi. Nah kita kita lihat itu masuknya ke line berapa. Nah tepat itu di atasnya line kelima teman-teman. Berarti dia adalah line keempat ya, sampai titiknya di line keenam. Mari kita cek. Nah, jawabannya berarti yang Bravo ya, teman-teman, line 4 sampai line 5 seperti itu ya. Jadi mulainya dari line keberapa seperti itu. Nah, nanti di pilihan mulainya itu muncul. Jadi teman-teman pilih yang itu seperti itu. Jadi ini jawabannya yang Bravo. Line 4 sampai 5. Nah, dari contoh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal seperti biasa. Silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan. Nah, di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya berarti 2 menit ya, silakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya, sedapatnya. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Oke, ada Charlie Delta. Baik, semuanya. Ada juga Bravo Delta. Oke, antara Charlie Delta atau Bravo Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau menyebutkan nama dari bayi berang-berang. Jadi jawabannya pasti ada baris keberapa seperti ini ya. Berarti ini adalah pertanyaan mengenai locate information atau teman-teman diminta mencari letak informasi tertentu. Nah, kalau kita scan dari depan ke belakang, teman-teman, bayi berang-berang itu disebutkan di line kedua pertama kali, yaitu dengan kata young beavers atau bayi berang-berang, atau nama lainnya adalah kids. Jadi nama bayi berang-berang itu kids. Oke, memang kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman, anak binatang itu punya nama masing-masing. Misalkan kalau kucing itu cat, anaknya kitten. Oke, anjing itu dog, anaknya puppy. Kemudian ayam itu chicken, anaknya itu chick, seperti itu. Jadi eh, binatang itu ada sebutan namanya. Kalau berang-berang nyebutnya namanya adalah kids, ya. Berarti nomor 1 jawabannya ada di line kedua, di baris kedua, ya. Berarti jawaban nomor 1 adalah yang Bravo, teman-teman. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan kenapa berang-berang muda atau bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, kalau kita lanjut baca, teman-teman, eh, alasan apa namanya? Bayi berang-berang itu diusir dari rumahnya itu ada di line ke-5 alasannya ya. Jadi alasannya adalah jadi dia itu dipaksa keluar meninggalkan keluarganya untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi-bayi yang mau lahir. Jadi setiap 2 tahun itu ibunya lahiran, ibunya melahirkan seperti itu. Jadi anaknya yang lama yang udah umur 2 tahun itu diusir dari rumah buat ngasih tempat buat bayi berang-berang seperti itu. Jadi kalau ini diartikan di musim semi dari tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar meninggalkan kelompok keluarganya untuk memberikan ruangan bagi bayi-bayi yang baru seperti itu. Berarti letaknya ada di line ke-4 sampai line ke-5 ya, teman-teman. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang delta seperti itu. Oke. Alright, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 5. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Alpha, ada Charlie, ada Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan. Nah, kata kunci teman-teman adalah definisi modern dari musik ruangan. Nah, musik ruangan itu di kalimat pertama ya dimunculkan. Kalimatnya berbunyi, musik ruangan mendapatkan definisinya atau mendapatkan namanya dulunya ya karena ini lampau, karena dia awalnya itu dimaksudkan untuk dipertontonkan atau ditunjukkan di ruangan-ruangan kecil di rumah-rumah pribadi, bukan di aula-aula konser yang besar atau teater. Nah, baru kalimat kedua berbunyi, sekarang
Definisinya telah berubah, telah berevolusi menjadi grup musik kecil yang di dalamnya atau di mana setiap performer di dalam grup kecil itu memainkan bagian individual masing-masing. Nah, berarti letaknya itu tadi ya, ada kata today it has evolved. Sekarang dia telah berubah. Apanya berubah? Definisinya. Oke, berarti jawabannya ada di line kedua dan line ketiga. Berarti nomor 5 jawabannya alpha ya, teman-teman. Yaitu line 2 dan line ketiga. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 8 dan nomor 9. Dicoba dulu, silakan teman-teman. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, 2 menit sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat. Sedapat teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Alpha Bravo, Alpha Charlie, Alpha Delta. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Di situ nomor 8 soalnya berbunyi, di manakah di teks penulis itu menulis atau menulis daftar dari komponen-komponen dari campuran logam seng. Oke, campuran logam seng itu disebutkan di line kedua, teman-teman. Di situ ada an alloy made from zinc mixed with. Jadi dicampur dengan. Jadi kalau dibaca dari kalimat pertama ya, yang dia itu kalimat pertama ya, teman. Jadi kita baca kalimatnya. Sudah menjadi praktek umum untuk melapisi logam seperti misalnya besi dan baja dengan lapisan pelindung dari zinc atau seng ya, atau campuran logam yang terbuat dari seng yang dicampur dengan aluminium, kadmium, dan tin di sebuah proses yang dikenal dengan galvanization. Jadi letaknya di line kedua ya. Berarti jawaban nomor 8 adalah yang alfa. Oke, teman-teman. Kemudian nomor 9, di manakah di dalam teks penulis itu menyajikan proses yang kurang rutin dipakai dari galvanisasi. Jadi yang tidak rutin ya atau yang jarang dipakai seperti itu. Nah, untuk galvanisasi itu dijelaskan di paragraf kedua, teman-teman. Jadi paragraf kedua itu menyatakan kalau metode yang paling sering untuk menggalvanis logam adalah proses galvanisasi hot dip atau celupan panas seperti itu ya. Di dalam proses ini besi atau baja itu dicelupkan ke dalam bak panas yang berisi campuran logam seng untuk membentuk lapisan luar pelindung kira-kira tebalnya 0,003 inci. Nah, itu tadi tapi metode yang paling sering atau yang paling umum ya yang ditanyakan adalah yang kurang sering digunakan atau yang kurang rutin digunakan. Berarti bukan yang itu. Kita baca lagi berikutnya. Metode lain
dari galvanisasi yang tidak sesering sebelumnya adalah proses yang dikenal sebagai electrogalvanizing. Berarti di sini ya teman-teman disebutkan itu masuk ke line ke-6 dan line ke-7 seperti itu. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, line 6, 7 dan 8 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis. Sebelum kita lanjut ke jenis soal kedua, yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menggunakan scan dan skim dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Atau nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung unmute, oke? Baik, saya lanjut ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga teman-teman menggunakan scan dan skim dulu, oke? Jadi nama pertanyaannya adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti eh, itu pasti merujuk kepada kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan, teman-teman. Nah, itu nanti biasanya ditanyakan di reading. Oke, nah biasanya soalnya berbunyi kata ganti atau kata A di line ke B itu merujuk kepada kata benda apa. Nah, nanti cara mengerjakannya teman-teman nanti temukan dulu. Jadi letaknya di kalimat sudah dikasih tahu nanti teman-teman. Oke, jadi misalkan di line keberapa kata itu disebutkan, di baris keberapa. Nah, teman-teman tinggal cari itu masuknya ke line ke yang disebutkan, temukan dulu kata gantinya di yang mana. Kemudian baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Ya, atau bisa dibilang baca dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat yang mengandung kata ganti itu kemudian baca kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelumnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman pahami di situ akan ketemu nanti kata yang dimaksud di situ kata apa seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Sama ya. Untuk reading jangan dibaca teksnya dulu, kita baca soalnya. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, ini line kelima. Nah, they itu yang ditebeli nih, teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelum titik. Karena they itu muncul di subjek, di paling depan. Berarti kita baca subjek predikat sebelum titik ya. Subjek predikat sebelum titik itu berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam bungkus mereka. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Oke, berarti D di sini itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu tanaman-tanaman ini. Kita cek pilihan A, B, C, D. Berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang Bravo, these plants. Seperti ini. Oke, jadi lumayan gampang kalau dengan cara seperti ini ya, teman-teman. Memang harus pembiasaan saja supaya nanti teman-teman terbiasa dan jadi insting. Nggak perlu lagi memikir dalam-dalam ketika benar-benar tes seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke latihan nih, dari contoh mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari lanjut ke latihan soal. Dicoba dulu. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat everybody picks Charlie. Let's do it together. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua. Nah, berarti yang ini ya, teman-teman. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, kalimat pertama. Oke. Nah, kalimatnya berbunyi,
bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari atau titik balik matahari gitu ya, telah dikenal sebagai bulan panen. Dia merupakan sejenis atau sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani itu bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, berarti bulan yang terang yang membuat para petani bekerja lembur ini adalah yang dimaksud adalah bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari atau nama lainnya adalah bulan panen ya. Kita cek yang mana yang keluar di pilihan ABCD, teman-teman. Yang alpha equinox bukan equinox ya, teman-teman, tapi bulannya. Kalau yang Bravo the sun matahari juga bukan matahari. Kalau yang Charlie the harvest moon bulan panen. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Alright, good job. Next number 3. Dicoba lagi waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman ya. Baik, ada jawaban alpha, alpha, dan semuanya menjawab alpha. Alright, let's do it together. Di situ nomor 3 pertanyaannya, kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua. Berarti ini ya yang ada garis bawahnya itu, teman-teman. Oke, kita baca dari kalimat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Mardi Gras yang berarti Hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah tumbuh menjadi populer, khususnya di New Orleans, dan saat ini dia bahkan menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan Amerika Serikat, seperti itu. Nah, berarti yang tumbuh menjadi populer dan menjadi hari libur resmi itu yang dimaksud adalah Mardi Gras atau nama lainnya adalah Hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis. Kita cek ya yang mana yang ada di pilihan, teman-teman. Yang alpha Mardi Gras. Nah, ketemu langsung. Berarti jawabannya adalah yang alpha, ya. Oke, good job. Next, teman-teman. Number 10, dicoba dulu. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 1 menit sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta semua ya. Mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 10 pertanyaannya adalah kata ganti they di line kelima itu merujuk kepada they di line kelima. Berarti kata they ini ya. Berarti kita baca subjek predikat dari sebelum titik koma. Oke. Kalimatnya berbunyi, ini berarti bahwa penggunaan wagon freight itu kendaraan yang ditarik dengan binatang ya, teman-teman. Kemudian stagecoaching sama penggunaan stagecoach itu jenis kendaraan yang ditarik dengan binatang juga.
Dan steamboating itu penggunaan kapal uap. Itu tidak berakhir ketika pertama kali kereta api muncul. Namun mereka menjadi suplemen atau feeder. Jadi yang menjadi suplemen atau feeder atau yang tidak berakhir tadi itu adalah wagon freight. Jadi penggunaan wagon freight teman-teman, atau stagecoach dan steamboat. Berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 11 ya, terakhir teman-teman. Dicoba dulu, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 50 maksud saya 1 menit ya, 60 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, saya lihat semuanya menjawab Charlie, teman-teman. Kita cek bersama, oke? Di situ nomor 11 pertanyaannya adalah kata them di line pertama merujuk kepada them itu setelah preposisi in ya, setelah conjunction that itu teman-teman. Berarti kita baca subjek predikat sebelum conjunction that. Oke, jadi intinya masuk ke kalimat pertama. Di situ kalimatnya berbunyi, para gua atau semua gua itu telah menyimpan tulang-tulang dari berbagai jenis binatang yang mati di dalamnya mereka. Nah, di dalamnya mereka di sini maksudnya berarti gua tadi ya yang menyimpan tulang-tulang dari binatang yang mati di dalamnya, di dalam gua. Seperti itu. Berarti jawabannya ya caves itu. Oke, nomor 11 berarti Charlie. Alright, good job teman-teman. Nah, itu tadi adalah 2 soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, oke? Atau menemukan dulu yang ditanyakan di mana. Seperti itu. Walaupun setiap masing-masing soal nanti tekniknya beda. Kalau yang pertama tadi menemukan letak informasi, teman-teman harus benar-benar scan dan skim sampai menemukan sinonim atau kata yang dimaksud di dalam soal atau kata kuncinya, ya. Nah, kalau di pronoun reference, teman-teman sudah dikasih tahu letaknya di mana. Nah, teman-teman tinggal baca subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Seperti itu. Nah, nanti misal kalimat sebelumnya nggak ada kata bendanya, dibaca lagi kalimat sebelumnya lagi. Karena biasanya kata benda di kalimat sebelumnya itu juga menggunakan kata ganti, teman-teman. Maka harus baca kalimat sebelumnya. Jadi kata ganti itu adalah kata yang mengganti kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Seperti itu. Jadi tinggal nyari aja. Seperti itu. Nah, dari itu tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. All right, guys. Have a nice day, everyone. See you.